Ya, kami akan menjelaskan tentang pengertian motivasi. Pengertian motivasi, perbuatan manusia yang mengarah pada suatu tujuan disebut motivasi. Istilah motivasi berasal dari kata motivation yang berhubungan erat dengan motif. Motif dalam bahasa Inggris disebut motif yang berasal dari kata motion, berarti gerakan atau sesuatu yang bergerak. Istilah motif ini memiliki kaitannya dengan gerakan yang dilakukan oleh manusia atau dikenal sebagai tingkah laku. Ditinjau dari segi psikologi sosial, motif tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia. Sebab motif meliputi semua pergerakan dan alasan atau dorongan dalam diri manusia yang menyebabkan ia melakukan sesuatu. Jadi pada dalam diri manusia menyebabkan ia melakukan. Jadi pada hakikatnya untuk memahami dan mengerti tingkah laku manusia, kita harus mengerti dahulu apa dan bagaimana motif-motifnya daripada tingkah laku. Itu dengan cara mencakup apa yang dilakukannya, bagaimana ia lakukan, dan mengapa ia lakukan. Macam-macam motivasi. Yang pertama, motif tunggal dan motif bergabung. Motif tunggal ialah motif yang pada waktu melakukan sesuatu kegiatan tertentu hanya ada satu alasan atau satu dorongan saja. Sedangkan motif bergabung adalah melakukan suatu kegiatan dengan berbagai macam alasan ataupun tujuan. Kedua, motif biogenis, motif yang berasal dari kebutuhan-kebutuhan organisme pada diri seseorang demi kelanjutan kehidupannya secara biologis. Ketiga, motif sosiogenetis merupakan motif yang mempelajari orang berasal dari lingkungan, kebudayaan, tempat orang itu berasal dan berkembang. Keempat, motif teogenetis, motif yang terdapat dalam makhluk hidup yang menyadari bahwa ia adalah ciptaan Tuhan. Motif ini berasal dari interaksi antara manusia dengan Tuhan yang nyata dalam ibadahnya dan dalam kehidupan sehari-hari untuk berusaha merealisasi norma-norma agama tertentu. Jenis-jenis motivasi. Dengan memperhatikan bahwa motivasi itu merupakan suatu usaha menghubungkan suatu kejadian tingkah laku dengan pemuas kebutuhan individu sebagai suatu tujuan daripada perbuatan tersebut, maka motivasi yang berhubungan dengan tujuan dapat dibedakan menjadi dua jenis. Yang pertama, motivasi intrinsik ialah motivasi yang berasal dari dalam individu itu sendiri dalam memenuhi kebutuhan atau tujuan dirinya. Kedua, motivasi ekstrinsik ialah motivasi yang berasal dari luar individu tersebut. Selanjutnya adalah pola-pola motivasi. Yang pertama, motivasi prestasi. Motivasi prestasi adalah dorongan dalam diri orang-orang untuk mengatasi segala tantangan dan hambatan dalam upaya mencapai tujuan. Penyelesaian sesuatu hal merupakan tugas yang penting dengan sejumlah karakteristik mereka bekerja keras. Yang kedua, motivasi afiliasi. Dorongan untuk berhubungan dengan orang lain atas dasar sosial. Orang bermotivasi prestasi lebih keras bila personalia meniadakan penilaian rinci tentang perilaku mereka. Sedangkan afiliasi bekerja lebih baik jika dipuji dan cenderung memilih orang yang menginginkan keleluasaan membina hubungan secara sosial. Yang ketiga, motivasi kompetensi. Dorongan untuk mencapai keunggulan kerja, meningkatkan keterampilan pemecahan masalah, dan berusaha keras untuk berinovasi. Mendapatkan pengalaman merupakan hal yang paling penting dan kualitas yang tinggi. Ini merupakan ciri lain dari orang yang bermotivasi kompetensi. Dan yang keempat, motivasi kekuasaan. Dorongan untuk mempengaruhi orang lain dan mengubah situasi bila kekuasaan itu telah diraih. Mungkin digunakan secara konstruktif maupun destruktif. Dan kekuasaan lembaga merupakan dorongan yang utama. Baiklah, saya akan menyambung materi yang telah disampaikan oleh teman saya. Perubahan kekuatan motivasi. Faktor-faktor perbuatan dalam kekuatan motivasi antara lain yang pertama kepuasan kebutuhan. Ketika suatu kebutuhan terpuaskan, menurut Abraham Maslow, kebutuhan tersebut tidak lagi memodifikasi perilaku. Dengan demikian, kebutuhan yang mempunyai kekuatan tinggi suatu ketika
sudah terpuaskan, maka kebutuhan tersebut sudah tercapai dan kedudukannya dalam kompetisi dengan kebutuhan lainnya berubah menjadi rendah. Yang kedua, terhalangnya pemuasan kebutuhan. Terhalangnya usaha pencapaian tujuan tersebut, sedangkan terhalangnya pemuasan kebutuhan cenderung terikat pada perilaku mengatasi atau coping behavior, yakni suatu usaha untuk memilih suatu keputusan dengan cara coba dan mencoba atau trial and error yang sekiranya biasa menghilangkan halangan. Yang ketiga, perbedaan kognisi. Perbedaan kognisi ini dikemukakan oleh Leon Festinger. Dengan perbedaan dalam kognisi ini mendorong seseorang untuk berbuat sesuatu yang meliputi ketidakserasian, ketidakharmonisan, ketidakselarasan, dan adanya kontradiksi antara dua hal. Dan yang terakhir adalah frustasi. Dengan timbulnya frustasi ini menyebabkan terjadinya tindakan agresif. Kekuatan kebutuhan dapat berubah dan cenderung untuk lebih menurun.